Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah dengan NPM 247826062. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang praktikum 11 dari mata kuliah analisis data ya. Jadi di sini saya kebagian data yang World Energy Consumption. Nah, di sini datanya tuh membahas tentang jumlah konsumsi energi di dunia. Dan di sini kita bakal melakukan tahapan analisis regresi di data tersebut. Jadi setelah dipilih datasetnya, kita bakal lakukan persiapan datanya dengan mengupload di Google Colab. Di sini karena formatnya CSV, kita pakai kode yang berfungsi untuk membaca CSV tersebut. Selanjutnya kita bakal minta nampilin 5 baris pada kodenya nih. Jadi kodenya bakal ngeprint 5 baris pertama. Dan kalau kita bisa lihat di sini ada beberapa fitur yang terlihat ya. Dan di bawahnya ini ada jumlah dari fiturnya, yaitu 129 columns atau fitur tadi. Jadi data tersebut punya 129 columns. Nah, langkah pertama pada tahapan analisis regresi adalah mengidentifikasi variabel yang akan digunakan dalam analisis regresi tersebut. Jadi di sini ada variabel dependent dan juga independent kalau nggak salah. Jadi ada dua variabel. Pada identifikasi variabel ini, kita akan mengidentifikasi variabel dependent terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan variabel GDP. Jadi GDP ini kurang lebih kayak nilai produk domestik bruto suatu negara per tahun. Nah, nantinya ini bakal kita prediksi itu nilai brutonya per tahun tuh berapa. Tuh. Dan di bawahnya itu ada variabel independentnya atau disebut dengan variabel X. Di sini saya pilih 4 variabel, yaitu year, population, biofuel consumption, wind, cons, charge, PCT. Jadi keempat variabel ini saya pilih karena secara teori ini mereka tuh memiliki potensi untuk mempengaruhi dari GDP ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi identifikasinya itu jadi dasar penting lah untuk kita bangun analisis ke depannya atau bangun model dari data ini juga bisa. Dan kita harus tentuin dulu identifikasi variabel yang mau kita gunakan. Selanjutnya tujuan analisis regresi yang saya lakukan adalah yang pertama tuh untuk mengukur pengaruh 4 variabel independen terhadap GDP tadi ya. Lalu yang kedua itu membangun model prediktif sehingga kita tuh dapat memprediksi nilai GDP beberapa periode ke depannya. Dengan demikian, analisis tuh nggak hanya menjelaskan hubungan antara variabel tetapi juga memberikan kemampuan prediksi. Tuh. Lanjut ke yang C. Jadi di sini tuh ada pembuatan model regresi berganda ya. Pembuatan model regresi linear berganda ya. Lalu di sini dibuat dengan metode OLS atau biasa kepanjangannya adalah Ordinary Least Square. Jadi metode ini tuh digunakan untuk membangun model regresi linear berganda. Jadi data ini tuh dipersiapkan terlebih dahulu tentunya, kemudian ditambahkan konstanta agar regresi itu dapat menghitung interceptnya. Setelah itu model tuh dilatih menggunakan variabel-variabel yang telah ditentukan. Jadi model inilah yang kemudian menghasilkan koefisien regresi di slide berikutnya. Uji signifikansi juga ada di slide berikutnya, dan nilai kelayakan model juga ada yang di kode berikutnya itu. Nah, ini maksud saya kode berikutnya itu ada di analisis regresi. Jadi hasil analisis regresinya ini diperoleh dari fungsi model summary. Jadi summary tersebut tuh memiliki nilai R-squared yang bisa kita lihat yaitu sekitar 0.947. Yang berarti model ini tuh mampu menjelaskan sekitar 94,7%
variasi dari GDP-nya. Ini tuh nunjukin bahwa model tuh sangat kuat dalam data inilah gitu. Terus kalau kita lihat dari uji T-nya, variable population ya dan biofuel consumption di bawahnya itu memiliki pengaruh signifikan ya. Tetapi ya bener ya. Jadi pengaruhnya sangat signifikan karena ini angkanya lumayan besar dan nggak min gitu. Sedangkan si win con change PCT-nya ini dan variable year, jadi kita bahas win con change PCT dulu deh. Jadi variable ini tuh nggak terlalu berefek atau nggak terlalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dua variabel yang di awal sudah saya sebutkan tadi. Jadi untuk win cons change PCT itu nggak ada pengaruh yang signifikan lah gitu. Selanjutnya ada variabel year. Jadi variabel year ini sangat signifikan, tetapi memiliki koefisien negatif yang menunjukkan tren penurunan GDP ini berdasarkan perubahan tahun ke tahun pada datasetnya. Selain itu, nilai P pada F static itu ada di prop F static ya, adalah 0.00 ya, sehingga model tuh secara keseluruhan tuh sangat signifikan. Lalu lanjut kita berikutnya yaitu memprediksi 5 periode ke depan. Jadi kita akan menggunakan model untuk memprediksi 5 periode ke depan ya. Proses prediksi ini itu dilakukan dengan mengambil baris terakhir dari variabel X-nya, lalu menambahkan noise kecil, dan memprosesnya dengan model yang sudah dilatih sebelumnya. Hasilnya di sini menunjukkan, kalau kita lihat scroll ke bawah, GDP 5 periode nih, itu berada di kisaran 108,431 ya, hingga 108,432. Ya, berarti proyeknya tuh relatif stabil dan hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk tabel tentunya. Ya walaupun nggak ada garis-garis ininya lah. Dan juga disimpan sebagai file CSV. Sini ada kode program untuk meng-save filenya ya, kalau ada yang mau di-save gitu. Selanjutnya kita ke langkah F, yaitu menampilkan dan menginterpretasikan. Jadi yang pertama itu ada koefisien regresi. Jadi koefisien regresi itu menunjukkan bahwa di sini bisa kita lihat population adalah variabel dengan pengaruh paling dominan dan signifikan terhadap GDP ya, ini tadi ya. Lalu biofuel consumption juga berpengaruh positif dan signifikan kalau kita lihat. Lalu selanjutnya ada year berpengaruh negatif dan sangat signifikan ya. Lalu ada win cons change PCT, itu juga nggak signifikan. Lalu kita lanjut ke yang kedua nih, korelasi antar fitur. Jadi kalian bisa lihat korelasi-korelasi yang ada pada kolom di datasetnya. Di sini kayak year ketemu year itu angkanya segini, lalu year ketemu population tuh angkanya minus atau negatif, ya kurang lebih seperti itu. Lalu kalau untuk R-squared-nya dengan R-squared 0,947 tadi yang sudah dibahas nih, model itu memiliki kemampuan yang kemampuan penjelas yang sangat tinggi lah. Maksudnya kita tuh bisa meminta penjelas dari modelnya gitu yang sangat tinggi tentunya. Lalu selanjutnya ada uji signifikan T dan F ya. Jadi hasil uji coba yang T itu memperlihatkan variabel mana yang signifikan. Sedangkan uji F itu untuk menunjukkan bahwa model secara keseluruhan itu signifikan. Jadi p-value uji F yang bernilai 0.00 itu menunjukkan bahwa ya model tuh layak digunakan ya. Uji T dan F ya. Kalau lebih seperti itu.
Lalu selanjutnya kita bakal uji asumsi klasik. Jadi di uji asumsi klasik itu ada sekitar 4 cabangnya lagi, 4 tipenya lagi. Yang pertama itu ada normalitas. Jadi normalitas residual ini adalah hasil normalitas atau hasil normal tesnya dari residual. Jadi menunjukkan value-nya di bawah 0,5 ya. Yang artinya residual tuh nggak berdistribusi normal. Namun karena jumlah data tuh besar, OLS juga tetap reliable. Selanjutnya ada multikolinearitas. Jadi pada nilai VEF itu menunjukkan adanya multikolinearitas pada beberapa variabel yang umumnya itu pada data ekonomi time series. Lalu kondisi ini juga tuh dapat berpotensi untuk membuat koefisien gak stabil, tetapi model tuh tetap dapat digunakan. Selanjutnya ada heteroskedastisitas. Jadi hasil Breus-Pagan tuh menunjukkan adanya heteroskedastisitas, artinya varian errornya tuh nggak konstan, dan hal ini tuh harus penuh kehati-hatian dalam menginterpretasikannya. Selanjutnya yang terakhir ada autokorelasi. Jadi di sini ada output yaitu nilai Durbin-Watson sebesar 0,137 menunjukkan adanya autokorelasi positif yang kuat lah. Dan ini juga tuh umum pada data tahunan, tetapi tetap mempengaruhi ketepatan estimasinya. Selanjutnya masuk ke kesimpulan ya, karena kita udah bahas sampai F. Jadi kesimpulan yang bisa didapat dari praktikum 11 kali ini adalah variabel population. Oh, ini untuk ini saya sendiri ya, maksudnya praktikum saya sendiri yang datanya bagian saya gitu. Jadi kesimpulannya itu variabel population dan fuel consumption itu terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap GDP tadi. Jadi kan GDP itu variabel yang dependent, yang Y-nya. Lalu wind consumption change itu nggak memberikan pengaruh signifikannya lah. Jadi dengan nilai R-square yang sangat tinggi, kalian bisa lihat ini udah cukup tinggi ya. Model tuh mampu menjelaskan hampir seluruh variasi GDP dan memberikan prediksi 5 periode ke depan dengan hasil yang stabil. Meskipun masih dapat pelanggaran dengan asumsi klasik, model ini tuh tetap dapat digunakan untuk kepentingan analisisnya gitu dan prediksi secara umum. Jadi kita bisa kapanpun atau bebas memprediksi periode berapa tahun ke depan, itu masih bebas ya gitu. Kurang lebih seperti itu untuk video saya kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.